7. Suasana di kampung terasa lebih menenangkan dan damai walaupun dibalut kesederhanaan. Tidak ada hiruk-pikuk kemacetan yang menjadi makanan sehari-hari jika di ibu kota. Dan meski hidup serba ada dan mewah, tetap saja hati dan pikiran tidak sedamai ketika tinggal di kampung. Beberapa kali sempat terbesit ingin keluar dari pekerjaan dan merintis usaha sendiri di kampung, tapi merasa tidak memiliki bekal apapun termasuk ilmu bisnis. Namun semangat untuk belajar terus tumbuh dan semakin bertekad mendalami ilmu bisnis agar sewaktu-waktu langsung membuka bisnis di kampung jika tidak ada yang bisa diselamatkan. Dari pernikahan ini, ya, bahkan sebelum aku resmi dinikahi Mas Erik, bayangan-bayangan untuk kembali ke kampung dan membuka bisnis di sini langsung terbesit di kepala. Sebab aku bukan tipe wanita yang akan melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari orang yang jelas-jelas tidak mengharapkanku. Hidup ini terlalu singkat dan sia-sia jika dihabiskan untuk menyenangkan orang lain demi mendapat perhatian dan cintanya. Bulan, kok malah melamun di sini? Suara ibu membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum dan pura-pura melihat pohon mangga yang berbuah lebat. Bulan lagi cari mangga yang matang bu. Minum jus mangga yang matang di pohon kayaknya segar. Aku tidak berani menatap ibu karena sepandai apapun aku berbohong, pasti bisa dibaca oleh ibu. Kamu bicara begitu seperti sedang ngidam saja. Jangan-jangan kamu beneran hamil. Ada kebahagiaan dalam nada bicara ibu. Berbeda dengan aku yang terkejut saat itu juga karena baru sadar aku salah bicara dan membuat ibu berpikir aneh-aneh. Jangankan hamil, berpelukan saja tidak pernah. Bulan baru selesai haid kemarin bu. Aku melihat raut wajah ibu berubah, wanita parubaya yang telah melahirkan dan membesarkanku itu tampak sedih. Aku tahu selama ini ibu sangat berharap aku segera hamil dan memberikan cucu untuknya. Kamu jangan berkecil hati ya, ibu selalu berdoa supaya kamu cepat hamil. Ucapnya kemudian merangkulku sembari mengusap-usap punggung. Sepertinya ibu berpikir kalau aku juga sedih Karvat belum diberi kepercayaan. Tidak mau pembahasan kehamilan ini semakin panjang, aku memilih mengangguk saja dan langsung menanyakan hal lain untuk mengalihkan pembicaraan. Katanya abang mau datang, ini sudah jam 9 kok belum datang juga bu. Aku menoleh ke halaman samping dan langsung terhubung dengan halaman samping. Barusan abangmu telepon, mereka baru mau berangkat. Kita tunggu setengah jam lagi. Ayo masuk, mataharinya semakin panas. Bu menggandengku masuk ke dalam rumah. Tangannya yang mulai berkeriput itu menggenggamku. Entah harapan apa saya yang telah ibu gantungkan pada anak perempuan satu-satunya ini. Aku harap, ibu tidak akan kecewa dengan keputusanku kelak. **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 
Semua keluarga besar berkumpul di rumah ibu. Mereka meluangkan waktu untuk datang jika aku ada di rumah. Dua keponakan dan anak-anak dari sepupu asik bermain di ruang keluarga. Canda dan tawa mereka membuat perasaanku semakin menghangat. Dulu pernah terbesit untuk menciptakan keluarga kecil yang dipenuhi canda dan tawa kebahagiaan dari anak-anak. Namun pernikahanku dengan Mas Erik membuatku sadar bahwa tidak semua yang kita rencanakan bisa terwujud. Ada dua kemungkinan. Pertama, bukan rencana terbaik untukku menurut Tuhan. Yang kedua, ada rencana yang lebih baik yang sedang Tuhan siapkan untukku. Anggap saja aku memilih kemungkinan kedua meski bagiku terdengar tidak mungkin. Belum ngidam, bisik Kak Najwa, kakak iparku. Aku menoleh dan mengangguk dengan senyum kecil. Semoga disegerakan ya, sembari pacaran supaya lebih saling mengenal satu sama lain. Pokoknya kakak doain yang terbaik buat rumah tangga kamu. Kak Najwa tersenyum sembari mengusap-usap tanganku. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Kak Najwa melihatku belum hamil. Mungkin dia sedih karena berpikir aku juga sedih. Amin. Makasih Kak, tapi aku memang tidak mau buru-buru memiliki anak, ya walaupun tidak menunda juga. Aku diam-diam menertawakan diri sendiri dalam hati. Kata tidak menunda pasti berbeda arti ketika didengar Kak Najwa. Padahal aku dan Mas Erik belum pernah melakukan apapun. Bulan, ikut Bapak sebentar. Aku menoleh, menatap Bapak yang berdiri di sebelahku dengan ekspresi serius. Nada bicara Bapak juga tidak seperti biasanya. Aku mengangguk dan segera mengikuti langkah Bapak yang sudah berjalan lebih dulu. Langkah kami berhenti di halaman belakang yang sepi, tidak ada orang lain selain aku dan Bapak.
Pasti ada hal serius yang ingin Bapak katakan padaku sampai-sampai tidak mau ada orang lain yang mendengarnya. Bapak mau tanya, tolong kamu jawab jujur. Bapak meminta kamu menikah dengan Erik karena sudah mengenal sifatnya dan mengenal baik keluarganya. Kamu juga tidak menolak saat Bapak menjodohkan kamu dengan Erik. Sekarang jelaskan sama Bapak kondisi rumah tangga kamu yang sebenarnya. Tatapan Bapak berubah menginterogasi. Ada kekhawatiran juga dalam sorot matanya. Aku sedikit kaget mendengar Bapak tiba-tiba menanyakan kondisi rumah tanggaku. Pasti Mas Erik yang menelpon Bapak beberapa menit yang lalu sebelum akhirnya Bapak menghampiriku dan mengajakku bicara empat mata. Pak, ini tidak seperti yang Bapak khawatirkan. Rumah tanggaku dengan Mas Erik baik-baik saja. Jangan bohong Bulan, Erik baru saja menelpon Bapak dan menanyakan kamu ada di sini atau tidak. Dia khawatir karena nomor kamu tidak bisa dihubungi. Jadi kamu pulang ke rumah Bapak tanpa izin suamimu. Raut wajah Bapak berbuah kecewa dan sedih. Aku menggeleng cepat dengan perasaan yang berkecambuk. Rasanya ikut sakit melihat kesedihan di wajah Bapak. Bulan sudah izin sama Mas Erik kemarin malam. Mas Erik juga mengizinkan. Tapi pagi Bulan tidak tega membangunkan Mas Erik karena kemarin Mas Erik pulang jam setengah 12 malam. Sebenarnya Mas Erik ingin mengantar tapi Bulan khawatir ada apa-apa di jalan. Apalagi siang ini dia ada pekerjaan. Kasihan Mas Erik, hanya capek di jalan. Bapak terdiam dan perlahan kesedihan di wajahnya berangsur hilang. Bapak mungkin percaya dengan penjelasanku, lagi pula apa yang aku katakan memang benar adanya. Nomor Bulan tidak bisa dihubungi karena baterainya habis, Bulan lupa isi daya. Tadi pagi Bulan tinggal di kamar. Bapak jangan berpikir yang macam-macam biar tetap sehat. Bulan juga pasti akan cerita kalau ada masalah. Aku masih berusaha menenangkan Bapak yang kekhawatiran dan kesedihannya belum sepenuhnya hilang. Syukurlah kalau memang kamu dan Erik baik-baik saja. Bapak yang paling sakit dan merasa berdosa kalau kamu tidak bahagia menjalani rumah tangga dengan Erik karena Bapak yang menjodohkan kalian. Lirihnya dengan nafas berat. Aku memeluk Bapak untuk meyakinkan. Mana mungkin Bulan tidak bahagia. Pilihan Bapak sudah pasti yang terbaik untuk Bulan, Mas Erik suami yang baik dan bertanggung jawab. Bulan boleh pinjam HP Bapak sebentar. Mau telepon Mas Erik, Bulan mau minta maaf karena bikin Mas Erik khawatir. Bapak mengangguk cepat dan menyodorkan ponselnya padaku. Bicarakan baik-baik, Bapak ke dalam dulu. Bapak mengusap kepalaku sebelum masuk ke dalam rumah. Bersambung. 8. Halo, Assalamualaikum Pak. Suara Mas Erik terdengar lembut dan sopan di seberang sana. Pasti karena dia mengira yang menelpon adalah Bapak. Aku tutur kata dan sikap Mas Erik cukup baik pada orang-orang yang lebih tua. Dia tahu bagaimana caranya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua darinya. Tapi tetap saja aku melihat ada cacat dalam diri Mas Erik karena tidak bisa menjadi pria yang gentle. Apalagi sampai harus mempermainkan pernikahan kami seperti ini. Waalaikumsalam, Bulan, pekiknya. Iya, maaf belum sempat mengabari, ponselku kehabisan baterai, aku lupa mengisinya. Mas Erik bilang apa saja sama Bapak. Bapak jadi berpikir macam-macam dan mencurigai rumah tangga kita. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling untuk memastikan tidak ada siapapun di halaman belakang yang akan menguping pembicaraanku dengan Mas Erik. Kamu tidak salah menuduhku. Kamu sendiri yang membuat Bapak curiga. Aku sudah bilang akan mengantar kamu, tapi kamu malah berangkat diam-diam. Ponsel kamu juga mati. Kamu itu tanggung jawabku, Bulan. Kalau sampai kamu kenapa-kenapa, aku yang harus mempertanggungjawabkan di depan orang tua kamu. Wajar aku menelpon Bapak untuk memastikan kamu ada di sana atau tidak. Mas Erik bicara panjang lebar dengan nada ketus. Kalau sekarang Bapak curiga, ya itu salah kamu. Minimal kamu kirim pesan sebelum berangkat. Kamu saja tidak memberi kabar apa-apa. Nada bicara Mas Erik semakin meninggi. Ini pertama kalinya aku mendengar Mas Erik bicara setinggi itu. Sepertinya Mas Erik benar-benar marah. Aku juga tidak akan menyangkal karena aku memang salah. Baik, aku minta maaf. Aku pikir tidak ada gunanya memberi kabar pada pacar orang, jadi aku tidak memberitahu Mas Erik. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, Bulan. Ini antara kamu dan aku. Orang tua kamu sudah menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga kamu padaku, kamu harus mengerti. Lain kali jangan sampai ada miskomunikasi di depan keluarga kita.
Rasanya aku ingin tertawa mendengar kata-kata bijak Mas Erik. Semua kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi di antara aku dengan Mas Erik juga disebabkan oleh dia. Kalau saja Mas Erik tidak memiliki pacar, aku sebagai istri pasti akan sangat terbuka dan tidak akan sungkan memberitahu apapun padanya. Lalu kenapa malah jadi aku yang salah di sini? Aku hanya bisa menarik nafas dalam dan berusaha untuk tidak terpancing lagi. Bicara pun percuma, justru akan timbul masalah-masalah lain. Sekali lagi aku minta maaf karena sudah membuat masalah. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Dengan sedikit kesal, aku mengakhiri sambungan telepon tanpa mau mendengar lagi jawaban Mas Erik. Biasanya aku tidak sekesal ini pada Mas Erik sekalipun melihat di depan mata sendiri Mas Erik bercanda dengan kekasihnya. Mungkin karena efek menstruasi. Perbanyak istighfar bulan, simpan energi kamu untuk hal yang lebih penting. Ucapku menenangkan diri sendiri, sebab jika bukan aku, lalu siapa lagi? Tidak ada yang tahu samalah rumah tanggaku kecuali aku, Mas Erik dan kekasihnya. **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 * Notifikasi chat dan panggilan dari Mas Erik langsung muncul begitu ponselku menyala. Entah berapa banyak Mas Erik mengirim chat dan mencoba menghubungiku sejak tadi pagi sampai akhirnya Mas Erik menelpon Bapak. Aku mengabaikan semua chat itu tanpa ingin tahu isinya. Lagi pula Mas Erik sudah bicara panjang lebar padaku saat menelpon. Membaca chat itu hanya akan membuatku kesal dan menghabiskan energi, sedangkan aku harus pergi ke rumah Dila untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Anggota keluarga yang masih berkumpul di ruang keluarga setelah makan siang bersama. Beberapa keponakan ada tidur di kamar karena kelelahan bermain. Bapak dan ibu juga masih asik mengobrol dengan Uwa, kakak dari ibu. Aku menghampiri mereka dan berpamitan. Bulan pergi kondangan dulu ya. Pergi sama siapa Neng? Tanya ibu. Sama Bintang Bu, anaknya sudah di luar. Bulan berangkat ya, assalamualaikum. Aku bergegas keluar setelah menyalami mereka. Hajatan di kampung sedikit berbeda dengan di kota. Keluargaku sudah datang lebih ke rumah saudara Dila sejak kemarin, jadi hari ini mereka tidak datang lagi. Kata Kak Bulan, Mas Erik sedang sibuk. Aku mendengar suara Bintang ketika baru keluar dari rumah. Pandanganku sontak tertuju pada mobil yang baru saja terparkir di halaman rumah dan pemiliknya keluar dari sana. Bulan bilang begitu. Mas Erik bertanya dengan nada yang terdengar menyindir dan melirik ke arahku. Rupanya dia langsung menyadari keberadaanku yang berdiri di depan pintu. Bintang tiba-tiba menoleh. Itu orangnya nongol, panjang umur. Bintang terkekeh kecil. Kak Bulan mau pergi kondangan Mas, aku disuruh antar. Bintang terus bicara pada Mas Erik. Aku bergegas menghampiri Mas Erik dan berbasa-basi mengulurkan tangan untuk mencium punggung tangannya agar Bintang tidak berpikir macam-macam. Sudah aku bilang tidak usah menyusul kalau sibuk, besok juga aku sudah pulang, tidak perlu sampai menyusul. Ujarku setelah mencium punggung tangannya. Reaksi Mas Erik sama saja seperti reaksi yang sudah-sudah setiap kali aku mencium punggung tangannya. Diam, menatap tanpa kedip, tapi memasang wajah datar. Kakak kayak tidak paham saja kalau orang lagi kangen. Mas Erik bela-belain menyusul ke Bandung karena kangen, padahal sedang banyak pekerjaan. Seloro Bintang bercanda, kamu anak kecil tahu apa soal kangen? Ayo buruan, kakak sudah ditunggu Kak Dila. Aku bergegas naik ke motor Bintang, lalu beralih pada Mas Erik. Masuk saja, bapak sama ibu ada di dalam. Ada Uwa dan Bang Bumi juga. Ujarku, loh, tetap aku yang antar. Kan sudah ada Mas Erik, kenapa tidak kondangan berdua saja? Tanya Bintang. Sepertinya dia tidak enak dengan Mas Erik jika tetap mengantarku, sedangkan ada Mas Erik di sini. Mas Erik baru saja sampai, kasihan kalau langsung pergi lagi. Lebih baik istirahat di dalam sambil mengobrol dengan yang lain. Kamu masuk saja, biar aku yang antar Bulan. Titah Mas Erik pada Bintang. Siap kakak ipar. Bintang menjawab penuh semangat dan turun begitu saja dari motornya. Aku melotot pada Bintang dengan posisi masih duduk di atas motor. Bintang, tidak bisa begitu dong. Kakak sudah transfer ongkos jalan ke rekening kamu. Pekiku semakin tajam menatap Bintang. Anggap saja Mas Erik gantiin aku, ongkos jalannya tetap buat aku karena pakai motorku. Jawabnya sembari kabur ke dalam rumah.
Dasar adik durjana, gerutuku kesal. Aku ke dalam dulu menyapa mereka. Kamu tunggu di sini sebentar. Nanti pakai mobil saja, ujar Mas Erik. Pria itu menyelonong begitu saja ke dalam rumah. Pandai sekali cari muka. Bersambung. 9. Kenapa kamu tidak bilang kalau gangnya sempit? Mas Erik menggerutu setelah keluar dari mobil. Salah siapa? Mas Erik tidak bertanya. Balasku tak kalah kesal dan berjalan menuju rumah saudara Dila yang ada di dalam gang. Mobil Mas Erik harus di parkiran di seberang gang karena jalannya tidak bisa dilewati mobil. Itu sebabnya aku menyuruh Bintang mengantarku menggunakan motor agar bisa sampai di depan tempat acara. Kamu serius bicara seperti itu? Nada bicara Mas Erik terdengar lebih kesal dari sebelumnya. Mau tidak mau, aku menghentikan langkah dan berbalik badan. Bisa terlihat raut wajah Mas Erik tampak tidak bersahabat. Lalu aku harus bicara bagaimana-mana. Memang benarkan Mas Erik tidak bertanya? Harusnya Mas Erik tanya dulu. Lagi pula aku juga tidak minta diantar. Sudah benar tadi Bintang saja yang mengantarku. Dengan sedikit kesal, aku beranjak dari hadapan Mas Erik. Sengaja aku melebarkan langkah menuju gang di depan sana. Kedatangan Mas Erik malah membuatku tidak tenang. Ada saja hal yang membuatku kesal dan menguras energi. Aku sudah kelelahan berjalan tapi rumah saudara Dila belum terlihat juga. Terakhir aku datang ke sana sekitar 1 tahun yang lalu dan rasanya tidak sejauh ini. Langkah kaki Mas Erik terdengar semakin dekat, tapi dia tidak bicara apapun sejak memasuki gang. Aku menoleh sekilas karena penasaran. Siapa tahu Mas Erik diam-diam sedang mengumpat tanpa suara di belakangku. Tapi saat aku menoleh, Mas Erik masih santai berjalan di belakangku sambil memainkan ponselnya. Kamu yakin ini gangnya? Kenapa jalannya sepi? Ujarnya. Suara berat itu sempat membuatku terkejut. Aku pikir Mas Erik tidak melihat saat aku menoleh ke belakang karena dia sedang fokus pada ponselnya. Ternyata masih bisa melihatku dengan mata tajamnya. Mas Erik mau bilang kalau aku salah gang. Aku sudah sering main ke rumah saudara Dila, mana mungkin salah jalan. Jawabku sedikit kesal. Tamu bulanan kali ini sepertinya ingin aku meluapkan emosi. Biasa aku tidak pernah sesensitif ini ketika kedatangan tamu bulanan. Jangan marah, niat untuk marah saja tidak pernah terlintas di benakku. Kalau tidak salah gang, kenapa kita belum sampai? Gangnya juga sepi, tidak ada orang lewat selain kita. Mas Erik semakin menggerutu. Aku akhirnya menghentikan langkah dan mengeluarkan ponsel untuk menelpon Dila. Assalamualaikum Dil, aku sudah masuk gang lumayan jauh tapi rumah saudara kamu belum kelihatan. Rumahnya tidak pindahkan. Waalaikumsalam. Ya ampun Bulan, sorry banget. Maafin aku lupa ngasih tahu kamu. Rumah Sari pindah di RT sebelah, beda 2 gang dari gang rumah lama. Seru Dila panik. Aku hanya bisa menghela nafas berat dan berusaha menahan emosi. Dila, kamu tega bikin aku jalan kaki ratusan meter dan berakhir putar balik. Liriku pasrah. Maaf ya, kamu tunggu di sana, aku akan jemput kamu sekarang. Bawa 2 motor, aku sama Mas Erik. Apa, suami kamu datang? Nanti aku jelaskan. Cepat kesini, jangan lama-lama. Sembari mengucap istighfar dalam hati, aku mengakhiri panggilan telepon dan bermaksud menjelaskan pada Mas Erik, tapi pria itu lebih dulu membuka suara. Masih mau menyangkal tidak salah jalan. Kamu keras kepala, cibirnya dengan senyum mengejek. Mas Erik bersandar pada dinding rumah warga sembari menyilang kedua tangan di dada. Mas Erik lebih baik diam, jangan buat aku semakin kesal. Geramku pura-pura kesal, padahal yang sebenarnya terjadi adalah aku sedang menahan malu karena tadi begitu percaya diri kalau aku tidak salah. Lain kali coba dengarkan pendapat orang lain, jangan asal membantah. Kalau sudah begini kamu juga yang capek. Aku melirik sebal karena Mas Erik masih saja berbicara. Mending Mas Erik pulang saja kalau kita sudah keluar dari gang. Bikin bad mood saja. Ya ampun Bul, sorry banget bikin kamu capek. Seru Dila yang baru saja sampai dengan sepeda motornya. Di belakang Dila ada wanita muda yang terlihat seumuran dengan kami. Dia juga membawa motor. Bukan hanya bikin aku capek, tapi kesal campur emosi. Aku sedang kedatangan tamu bulanan, Dila. Bayangkan harus mengalami tragedi seperti ini. Astagfirullah, untung aku sabar. Mas Erik terdengar menyemburkan tawa tertahan, sontak aku memelototinya. Sebentar, kita putar balik dulu.
Kamu sama suamimu pakai motor ini, ujar Dila sembari putar balik di gang yang sempit itu. Dila turun dari motornya dan diserahkan pada Mas Erik. Dila bergegas naik ke motor temannya. Sedangkan aku malah sibuk bengong dan memikirkan cara bagaimana agar tidak bersentuhan dengan Mas Erik ketika duduk di belakangnya. Bagaimanapun Mas Erik lebih mempertahankan kekasihnya dan enggan membuka lembaran baru dalam pernikahan kami. Jadi sebisa mungkin aku tidak mau ada kontak fisik agar Mas Erik paham bahwa aku benar-benar menjaga jarak. Bulan, cepat naik. Teguran Mas Erik membuyarkan lamunan. Lihat, temanmu sudah jalan. Aku menoleh dan melihat Dila bersama temannya sudah jauh. Dila benar-benar tidak pengertian. Aku menggerutu sambil naik ke atas motor dan memastikan tidak bersentuhan dengan Mas Erik. Aku mengambil posisi duduk paling ujung, bahkan sampai menduduki besi di ujung jok motor saking tidak ingin dekat-dekat dengan Mas Erik. Bukan Dila yang tidak pengertian, tapi kamu yang terlalu banyak berpikir. Mas Erik menimpali sembari melajukan motornya. Pria ini selalu saja menjawab. Jika dipikir-pikir, Mas Erik lebih banyak bicara dibanding awal kami menikah. Biasanya Mas Erik lebih banyak diam dan cuek, bahkan terkesan dingin. Bulan, kamu tidak salah duduk di ujung. Tanya Mas Erik yang sempat menoleh ke belakang. Dia mungkin menyadari jarak duduk kami terlalu jauh. Tidak, yang salah itu kalau aku duduk di atas setir motornya. Jawabku acuh. Terdengar Mas Erik tertawa kecil. Kata mama kamu itu kalem, lembut, tapi baru 2 bulan nikah sudah keluar emosinya, lawaknya. Ya, orang hanya melihat dari luar saja. Seperti keluargaku yang menilai Mas Erik sebagai pria baik-baik dan bertanggung jawab, nyatanya, aku tidak melanjutkan ucapanku karena tidak sengaja melihat raut wajah Mas Erik dari kaca spion. Mereka benar, Mas Erik memang baik dan bertanggung jawab. Hanya saja aku seharusnya tidak hadir di tengah-tengah kalian. Ucapku dan refleks terkekeh. Rasanya sangat konyol menjalani pernikahan seperti ini. Aku tidak tahu apakah ini yang dinamakan diselingkuhi, atau aku yang justru merebut Mas Erik dari kekasihnya. Dila berhenti di depan gang dan menyuruh aku memakai mobil Mas Erik saja karena jalan ke rumah saudaranya bisa dilewati mobil. Aku bergegas turun dari motor. Mas Erik juga turun dan mengembalikan motor itu pada Dila. Ingat ya, 2 gang dari sini. Rumahnya kelihatan dari depan gang. Ujar Dila sebelum melajukan motornya pelan-pelan. Anak itu niat nunjukin jalan atau tidak? Aku menggerutu dan masuk ke mobil Mas Erik. Sepertinya mood kamu benar-benar buruk. Komentar Mas Erik. Aku hampir berteriak dan mengatakan kalau orang yang membuat moodku buruk adalah Mas Erik. Tapi tiba-tiba dia menyodorkan paperback dengan gambar coklat yang sedang viral padaku. Ambil, ini coklat dari klienku yang baru pulang dari Dubai. Jelasnya, makasih. Liriku sembari mengambil coklat dari tangan Mas Erik dengan malu-malu. Rezeki tidak boleh ditolakkan. Apalagi coklatnya lebih dari 3-3. Mas Erik bilang apa tadi? Aku melotot karena samar-samar mendengar umpatan pelan dari mulut Mas Erik. Apa? Aku tidak mengatakan apapun. Ujarnya santai. Seketika aku terdiam, mungkin memang aku yang salah dengar. Bersambung.